Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, di mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa bersyukur dan menerima segala amal kita, dan Allah membalas dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam juga kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga kita semua, saya dan ayahanda dan ibunda sekalian, nanti mendapatkan syafaat dari beliau, pertolongan dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya ayahanda dan ibunda sekalian? Semoga Allah senantiasa memberkahi umur, harta, dan hidup ayahanda dan ibunda sekalian dan saya, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda sekalian serta saudara dan saudariku rahimakumullah, sudah kita ketahui bahwa pembahasan saya di masjid kita ini adalah dari beberapa tahun yang lalu, yakni saya membahas al-masail. Apa al-masail itu? Yakni masalah-masalah, yakni masalah yang ada di dalam agama kita. Saya sudah pernah membahas tentang aqidah dan tauhid. Saya pun pernah sering membahas juga mungkin usulul firaq, yakni macam-macam firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang ada di dalam agama kita, yakni tentang kesesatannya dan seterusnya. Saya pun sudah membahas yakni tentang fikih. Beberapa bab fikih telah kita bahas, baik secara umum ataupun secara rinci. Dan izinkan pada kesempatan subuh kali ini, yakni pekan terakhir di bulan November 2023 ini, saya akan membahas yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, yakni pembersihan jiwa. Yakni seorang muslim itu jiwanya harus bersih, dan orang yang masuk surga itu adalah orang yang jiwanya bersih. Yakni dia memiliki sifat-sifat yang baik. Dia menghimpun sifat-sifat yang baik pada hatinya, pada jiwanya, pada kolbunya, pada dirinya itu ayahanda, ibunda. Dan dia mampu mengusir, mengeluarkan sifat-sifat keburukan yang ada pada dirinya itu, yang menyebabkan dia celaka, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Oleh karenanya, judul kita pada subuh kali ini adalah kaidah-kaidah dalam bersabar. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk hamba-hambanya yang mukmin, yakni berupa kebaikan dalam segala keadaan hidup. Jadi Allah itu ibunda memberikan kebaikan kepada kita
Apapun keadaan kita itu. Ya, Allah memberi kepada kita itu apa yang kita senangi atau yang kita benci. Dan Allah menjadikan segala ketentuan dan takdir yang telah ditetapkan olehnya untuk dan atas kita semua ini masing-masing. Itu sebagai apa? Sebagai lahan kita berniaga, kita berdagang, kita bertransaksi dengan Allah, ayahanda ibunda. Yang apa? Yang dengannya transaksi perniagaan itu kita berharap untung. Ada pedagang nggak di sini? Masya Allah, pedagang online. Wajahnya pedagang. Galak buka Shopee ya. Semua kita kalau berdagang itu ingin untung, nggak mau kita rugi. Ya. Dan juga dengannya itu kita dapat jalan-jalan menuju Allah. Ya. Jadi sekali lagi Allah menjadikan bagi kita itu kebaikan semua. Dan ini Rasulullah SAW menyebutkannya. Apa kata beliau dalam sebuah sabdanya? Perhatikan ayahanda, ibunda yang saya cintai. Kata beliau, ajaban li amril mu'mini, inna amrohu kullahu ajabun. Sungguh mengagumkan semua persoalan, semua perkara seorang mukmin itu. Sesungguhnya semua perkaranya menakjubkan. Ma yaqdillahu lahu min qada'in illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah tetapkan untuknya satu ketetapan kecuali itu baik untuknya. In asobathu sarra'u sakara fakana khairan lahu. Jika diberi kebaikan, ia bersyukur dan itu kebaikan untuk dia. Wa in asobathum darra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar dan itu baik bagi dia. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 2999. Hadis ini ibunda ya, ini mencakup seluruh ketetapan Allah terhadap kita yang mukmin ini. Jika kita bersabar apa yang kita tidak sukai dan bersyukur dengan apa yang kita tidak suka. Kita berputar di dua ini, sabar, syukur. Syukur kayak sabar. Apalagi kalau namanya sabar syukur, ada yang namanya siko. Pak sabar, Pak syukur. Lebih lagi itu. Maskur, nah, orang yang bersyukur. Bahkan yang seperti itu masuk ke dalam iman. Kenapa ibunda? Coba. Kenapa ini sabar syukur ini masuk pada iman? Sebab iman itu, sebagaimana kata para ulama, dia terdiri atas dua. Separohnya atau setengahnya itu syukur. Separohnya lagi atau setengahnya lagi sabar. Berputar di dua itulah. Apa kata Allah? Nanti dibuka ya ibunda ya. Di dalam Al-Quran. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabbarin syakur. Allah mengatakan ini. Sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi setiap orang yang bersabar dan ini ada di surah Ibrahim ayat 5, surah Luqman ayat 31,
surah Saba ayat 91, surah Asy-Syura ayat 33. Ada juga di surah Ali Imran ayat 2. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kamu, tingkatkan kesabaranmu, dan bersiap siagalah kamu di perbatasan. Mudah-mudahan Allah memberikan kamu kemenangan. Lihat ibunda. Jadi kalau ada istilah ustaz, sampai kapan saya sabar ngadapin laki saya? Ada yang ngecek saya itu? Hah? Itu antara malu-malu nyebut. Kata ayah anda tegas tadi. Yo. Makanya ada lagi bapak, macam mana Ustaz? Sampai kapan saya sabar ngadapin bini saya kok? Ada dah ayah anda? Oh, hah? Tidak. Oh, mantap. Tidak. Tidak apa nih? Ikut tidak apa? Jadi masing-masing sabar. Masing-masing sabar. Ya, bahkan tadi kita baca tadi di rakaat pertama tadi ayat yang sering dibaca oleh kita itu, yakni yang berkaitan dengan musibah. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Allah bersama orang yang sabar. Bahkan kata para ulama ahli tafsir ya, lebih dari 90 tempat Allah berbicara tentang sabar di dalam Al-Quran itu. Dengan berbagai macam ragamnya itu tentang sabar itu. Berarti sabar ini menempati kedudukan yang tinggi ini. Dia akan selalu sejalan dengan syukur. Ya. Oleh karenanya itu jamaah rahimakumullah, kalau kita renungi semua ini ya, sekali lagi semuanya ini, apa yang terjadi pada diri kita, apa yang tidak terjadi pada diri kita ibunda, itu semuanya berpulang kepada kedua ini, sabar dan syukur. Syukur dan sabar. Tidak berhenti-berhenti kita membahas sabar, membahas syukur. Di saat datang kopi dan teh, saya apa? Bersyukur. Dan kalau belum datang kopi dan teh ke ibunda dan ayahanda, sabar. Sabar ayahanda, sabar dapat. Saya sudah bersyukur kok. Ayahanda sama ibunda bersabar dulu ya. Dua tuh lah gitu. Kalau tak sabar syukur. Syukur sabar, benarlah kata Rasulullah. Separuh iman itu sabar, separuh iman itu syukur itu. Kalau habis kesabaran gimana Pak? Ini. Nah, agak seru kayaknya subuh. Belum saya masuk lah ditanya oleh bunda. Habis saja. Ini pertanyaannya langsung ke pokoknya itu. Kan habis sabar saya. Oleh karena itu, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas sabar itu. Sabar itu kata para ulama ada 3. Yang pertama, yakni sabar di atas ketaatan kepada Allah sampai kita sanggup mengerjakannya. Jadi untuk taat kepada Allah itu juga butuh sabar. Sesungguhnya kita ini, seseorang itu hampir tidak bisa kita mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kita, melainkan setelah kita bersabar, menyabarkan diri kita dan melawan musuh-musuh kita, baik yang tidak nampak apalagi yang nampak. Seberapa besar sabar kita itu, sebanyak itu pula dapat menunaikan perintah Allah.
dan mengamalkan perintah sunnah itu, amalan sunnah itu. Karena sabar semua ayahanda, kita belajar aja sabar, nuntut ilmu sabar dah. Kita sampai S3 aja, SD, SMP, SMA berapa tahun? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berarti 6 tambah 6. Berapa tahun? 12 kali lebaran. Lama itu. Belum lagi waktu ujiannya itu nuntut ilmu itu. Belum lagi SPP. Orang tua kadang lagi ini susah kan, belum bayar SPP. Ada sebaliknya yang sudah dikasih SPP ke orang tuanya dipakainya dulu. Rupanya kecek sekolah, anak bapak nih, anak ibu nih tidak bayar SPP lah 6 bulan. Loh, saya kasih terus itu. Rupanya dipakainya. Jadi sabar, nuntut ilmu itu sabar. Dia butuh waktu yang lama. Semua kita, apalagi tambah S1. S1 sekarang berapa? 4 tahun. S2? 2 tahun. Katanya mau 4 tahun lagi nih. Hah? Iya. Nah, S3 berapa? Berapa? Berapa lagi tuh? 4, 6, berarti 7 lah, 8 lah. Itu kalau normal. Kalau dia memang semangatnya nulis skripsinya, apanya, disertasinya, tesisnya, berarti lama. Kadang lah bangkunya tuh lah rusak, penuh dengan coretan, pusing. Lita, ya kan? Lama. Sabar seperti benda mati, diam. Coba ayahanda lihat, duduk di sini sabar ayahanda. Tidak ayahanda. Kalau dipikir-pikir lebih baik balik ke rumah, nonton TV, ya kan? Tapi ayahanda tidak sabar, biarlah duduk. Cuman seminggu sekali ini, biarlah. Kadang tidak suka pula ke ustadznya. Sama saya suka tak? Ada saya sebut. Kelak saya buati pula. Ya kan? Tapi walaupun kurang berkenan dengan ustadznya, cara nyampein atau apanya, ayahanda duduk aja di situ, ya Allah. Biarlah. Pernah saya ceritakan ada ayahanda, ada bapak-bapak yang tua itu. Telinganya lah tidak lagi, tidak pisau lagi, masih tidak kedengaran lagi. Lalu ditanya, ngapa ayahanda masih mau duduk? Padahal pendengaran tidak ikut lagi. Ya Ustaz, saya pula tua, lebih baik saya duduk sih. Siapa tahu ajal saya pas saya lagi ngaji itu husnul khotimah. Daripada saya lagi nyanyi karaoke di rumah, tahu jatuh meninggal, lebih baik saya lagi dengar di Ustaz. Saya kaget dengar itu, Masya Allah. Itu Anda tidak ada ini kan? Nyimak kalau kan? Lihat, sabar. Sabar dalam mencari rezeki, ya Allah. Saya Amri pernah melihat ibunda ya. Ada bapak-bapak yang kita lihat itu dia mikul, tahu gelengan cabai? Pernah tidak nengok ayanda? Ya Allah. 3 buah di belakang, 3 buah di depan. Gedang itu selebar itu. Entah berapa dijual. Saya lihat bapak itu rek, ya kan? Mungkin ini bentuknya bahunya kolah dalam. Kalau kita lihat, ya Allah, tapi sabar dia. Paling dapat berapa lah. Coba lihat orang pekerja-pekerja tambang yang susah itu. Tapi niat dia karena untuk mencari nafkah, membahagiakan istri dan anaknya. Sanggup dia sabar dalam mencari rezeki itu. Sebagaimana burung yang terbang pagi dalam keadaan temboloknya kosong, kata Nabi. Pulang sore dalam keadaan temboloknya berisi. Itu dia nggak punya akal, nggak punya ini. Cuma naluri aja kan burung tuh. Pergi pagi-pagi dia tengok
Pagi-pagi burung tula ribut kan, cari dia. Ini orang yang butuh sabar itu. Sabar dalam beribadah. Nah, ini kan tadi sabar dalam ketaatan. Ya Allah ya ibunda ya. Ibunda ini saya lihat nih wajah-wajahnya wajah-wajah tahajud ini. Itu sabar tahajud itu. Berat bangun malam itu. Bangun jam 4:30 aja berat. Apalagi bangun 2:30, jam 3, apalagi jam 2 untuk sholat berat. Perlu riadah, usaha, mujahadah. Perlu berjihad. Karena ngangkat galon itu kadang kita sanggup. Tapi ngangkat kelopak mato. Ada sekilo kelopak mato. Kang, ada sekilo dak kelopak mato. Tapi banyak di antara kita yang tidak sanggup mengangkat kelopak mato. Berarti dia berat. Yang kata Nabi itu sudah dikencingi oleh apa? Setan. Matanya digigit sehingga berat, gak bisa dia. Tapi orang-orang yang sabar bangun dia. Dan kita sekarang Allah berikan karunia-Nya yang besar ya Allah, kami bersyukur sama-Mu ya Allah. Lampu sudah bagus, air tinggal. Bayangkan orang-orang tua kita dulu yang bangun tengah malam harus keluar. Mungkin harus ke mana? Ke kali, ke sungai, atau minimal ke sumur untuk menggerek air untuk sholat malam. Kadang gak ada lampunya. Mungkin ayah Anda juga pernah ngalamin waktu kecil, pernah gak? Bayangkan orang zaman dulu tuh. Tapi mereka berusaha bahkan untuk supaya mereka bagus dalam beribadah tuh dibueknya gentong dibolonginyo, dikasihnya tutup dari bekas cabikan sendal. Untuk supaya dia sempurna wudhu itu. Lihat kalau kita sekarang ya Allah, sebagian rumah itu kamar mandinya di dalam kamarnya. Kamarnya lah AC. Orang zaman dulu sholat ya Allah, mano panas, mano banyak nyamuk, gelap, kadang hitam sih kok. Ngapa hitam? Lampu apa namanya itu? Teplok, lampu togok kalau kami orang Jambi nyebutnya. Ini sekarang tapi sabar mereka. Macam mana ulama dulu membaca? Imam Syafi'i itu membaca itu cak mana? Dulu belum ada listrik. Macam mana beliau nulis? Masih pakai tinta yang dia celup itu. Kalau sekiti Ustadz sekarang tinggal apa? Buka apa namanya? Laptop, buka komputer, tinggal searching Google, buka Maktabah Samilah, beribu kitab Arab. Mudah, diberi kemudahan. Bayangkan kesabaran orang zaman dulu itu untuk nuntut ilmu. Imam Bukhari itu ayahanda dari Bukhara, bayangkan. Bukhara itu sekarang tuh Rusia, ini Soviet. Tahu beliau punya guru tuh 1000-an. 1000 gurunya, bayangkan. Imam Bukhari. Makanya ilmu orang dulu tuh barokah. Makanya kita sekarang nuntut ilmu malas. Padahal Allah berikan kemudahan ya Allah. Jadi guru dulu macam mana? Maka jangan kita berhayal jadi guru kalau itu murid ya menuntut ilmu. Begitu pula jangan berhayal jadi guru kalau tidak punya kesabaran yang apa? Yang tinggi, yang plus. Karena memang berat. Kemudian yang kedua, sabar, kalau tadi sabar menjalankan perintah Allah. Yang kedua ini sabar dari apa-apa yang dilarang Allah. Sampai kita tidak lagi nggawe kenyo. Sampai kita lagi tidak ngejakannya. Kenapa ayahanda? Kenapa ibunda? Karena hasrat itu, nafsu itu, godaan-godaan setan itu dan kawan-kawan yang buruk itu pasti akan selalu cenderung mengajak maksiat itu. Menganggap enteng, ayolah. Sudah lamunian kalau tidak kumpul sama kami. Nah, seberapa besar sabar kita menanggung itu, menahan itu, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu. Sebanyak itu pula ya yang akan kita dapat. Makanya kata para ulama, dengarkan ibunda.
amalan-amalan baik bisa dikerjakan oleh orang baik dan orang yang rusak. Saya ulangi nih, perhatikan nih. Amal-amal baik itu bisa dikerjakan orang yang baik dan orang yang rusak. Tetapi meninggalkan maksiat tidak bisa dikerjakan kecuali oleh orang yang siddiq. Apa itu? Yang benar, yang jujur imannya. Kalau nggak ke ketaatan, semua orang. Tapi meninggalkan dosa, maksiat itu nggak semua orang. Makanya ini perlu kesabaran dari apa yang dilarang oleh Allah itu. Kenapa? Kadangkala seseorang untuk meninggalkan larangan Allah itu, dia digoda dengan kawan. Betul tak? Betul tak ayahanda? Iya. Digoda oleh kawan. Lihat Abu Thalib. Tahu Abu Thalib ayahanda, ibunda tahu Abu Thalib? Paman Nabi. Adik gayanya, adik bapaknya. Yang membela Nabi. Ngapa dia mati dalam keadaan kafir itu? Karena kawannya. Jangan kau sebut. Jangan kau keluar masuk ke agama Muhammad itu, kata Abu Jahal. Kau ini pembesar di Quraisy. Kau jangan tinggalkan apa? Kan waktu dia mau meninggal tuh Nabi di samping beliau. Dan orang-orang pembesar-pembesar kafir Quraisy juga ada di situ. Dan akhirnya mati Abu Thalib itu dalam keadaan tergoda, terhasut kawan-kawannya itu. Ibunda, kawan itu pengaruh ibunda. Betul? Nabi yang ngatakannya, yang ngeceknya ibunda. Apa kata Nabi? Berkawanlah kamu, nih secara makna ya, dengan tukang minyak wangi. Minimal kamu dapat. Jangan kamu berkawan dengan pandai besi. Karena minimal kalau tidak bolong baju kamu, celana kamu dapat bau asapnya. Iko majasi, bukan berarti tidak ada bukan tiket tukang buat parang. Berkawan dengan tukang minyak wangi. Tidak, ini majasi, perumpamaan. Lihat nih, kawan itu bisa mempengaruhi. Maka ayahanda yang mau berhenti merokok. Nih, kita bilang merokok. Ada yang merokok mungkin ya masih. Salah satu penyebab susah kita berhenti merokok itu apa? Kenapa ayahanda? Iya, karena kawan. Sehari kita sanggup, ya kan? Di rumah. Karena tidak ada ini di rumah. Coba kalau lagi berkumpul kayak kawan yang merokok. Kau kok, ikon no. Kadang kawan tuh disodornya kok apa? Ikon no. Ya Allah. Akhirnya kalah. Jadi kawan itu pengaruh. Seseorang itu agamanya itu tergantung kawannya. Orang yang rajin sholat berkawan dengan orang yang malas sholat. Kalau dia tidak kuat, dia kalah. Betul? Berapa banyak orang yang berkawan dengan minum-minuman keras, tetangkok. Padahal dia nggak minum karena berkawan aja. Polisi juga tidak mau tahu. Pak, saya baru duduk sih kok tidak tahu. Pokoknya tangkut dulu. Karena dia berkawan. Dan saya nasihati kita semua ya. Ini yang lagi viral sekarang ini ya Allah. Judi online. Saya nasihati nih ayahanda, ya Allah, saya sering banyak nian sekarang kaum muslimin yang terkena judi online nih. Terakhir semalam saya pengajian. Ada perusahaan itu yang bendaharanya itu perempuan ini. Menggelapkan 170 juta. Pas dicek, kenapa? Ya itu tadi, karena judi nggak terasa itu. Diambilnya dari brankas, dia yang megang kunci. 10 juta, bayang ke 170 juta. Untung abangnya bertanggung jawab. Kalau enggak dilaporkan. Ini cerita malam tadi baru. Ini hati-hati nih ayahanda, anak-anak kita ini. Dan kita juga nih, banyak tuh yang bapak-bapak yang akhirnya terikat dengan pinjol.
judi online. Ini saya nasihati ya. Saya menasihati kita semua nih. Ini haram. Judi itu haram. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Hai orang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, memberi sembahan pada berhala, mengundi nasib, itu rijis, kotor, perbuatan setan, jauhi. Berapa banyak yang kita gara-gara kawan tadi itu, banyak itu anak-anak apa, gara-gara kawannya udahlah ayo. Orang ini pintar pula, kadang dikasih, saya tahu-tahu macam mana itu yang judi online itu. Pertama di apa nama istilah itu Anda? Dipur ya. Dikasihnya apa? Gratis dulu. Kadang dikasihnya menang dulu. Ya rusak nih sekarang nih. Banyak ibunda, banyak rumah tangga sekarang nih, terutama rumah tangga yang muda-muda tuh binasa karena suaminya main judi online. Terjual galau. Makanya Allah mengatakan rijis, kotor, min amali syaiton, pekerjaan setan, gawe setan itu. Judi itu seperti itu. Nah, jadi pembahasan khusus ya. Ini saya ingin memberi contoh saja itu. Betapa teman itu berpengaruh. Kemudian yang ketiga, sabar atas musibah. Nah, ini perlu. Sabar pertama, sabar menjalankan perintah Allah, ketaatan ibunda. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, butuh sabar. Sabar yang ketiga, yakni sabar apabila dapat musibah. Sabar. Semua kita akan ditimpa musibah, ujian, tidak ada jawaban kecuali sabar. Tadi saya baca ayatnya tadi. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was-samarat wa bassiris sabirin. Kami akan menguji kamu, kata Allah, dengan apa? Kekurangan harta, kehilangan jiwa, buah-buahan, ketakutan. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa mereka? Allazina iza asobathum musibah innalillahi. Orang yang sabar itu kata Allah, yang dia ngucap innalillahi. Jadi setiap musibah apa saja ibunda, innalillahi itu bukan hanya saat dengar mati orang, bukan. Apa saja. Berdarah kuku kita saat waktu gunting kuku, innalillahi wa inna, musibah itu. Nah, musibah ini ibunda ada dua. Ini kita belajar ini. Musibah itu jenisnya ada dua ayahanda. Yang pertama di luar kehendak kita. Ya. Jadi musibah ini yakni yang menimpa tanpa sebab orang lain. Tahu-tahu dapat musibah kita, sakit misalnya. Ini perlu sabar. Sakit, siapa yang mau sakit? Hah? Datang bencana alam, datang tiba-tiba, ya kan? Wabah datang. Ini dari Allah. Nah, ini kadangkala ya, yang seperti ini, musibah atau ujian seperti ini ibunda, ini mudah kita bersabar ini. Kenapa? Karena kita dalam hal musibah ini kita ngakui ini ketetapan dan takdir Allah. Karena nggak ada campur tangan manusia. Karena itu tidak dapat kita sabar. Baik kita sabar atau tidak sabar, itulah.
Macam mana lagi? Contoh, tahu-tahu baru beli mobil baru, motor baru, bawa keluar, kita parkir, elok nian batang nimponyo. Kira-kira macam mana? Tidak sabar juga. Ayah anda beli mobil baru, motor baru, taruhlah di bawah pohon. Elok nian baru tinggal sebentar roboh pohon. Kalau tidak sabar macam mana? Nak marah ke pohon, nendang pohon. Nak nendang pohon, tambah lagi dapat. Sabar lagi, kaki bengkak, sakit. Hah? Jadi ini hal yang biasa. Oleh karenanya, ayahanda dari bunda, maka jika Allah bukakan dalam hati kita itu pikiran tentang manfaat musibah itu, apa yang terkandung dalam kenikmatan dan kelembutan musibah itu, kita akan bisa naik tingkat dari sabar ke syukur. Dan kita ridho terhadap musibah itu, ibunda. Dan sebaliknya, musibah tadi jadi nikmat untuk kita. Makanya kita berdoa, Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Wahai Tuhanku, bantulah aku untuk mengingatmu, mensyukurimu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Ada orang sudah merencanakan kepergiannya setahun yang lalu. Ketika hari H akan berangkat, dia gagal berangkat naik pesawat gara-gara orang yang menjemputnya itu ketiduran. Apa yang dia lakukan? Dia bersabar. Dia sabar, dia marah. Ini pernah kejadian. Saya bercerita ini pernah kejadian. Dia sabar. Subhanallah, tidak lama kemudian, nggak lama, sejam lah, 2 jam sesudah kejadian itu, dia dapat kabar bahwa pesawat yang akan dia naik itu apa ya anda? Jatuh. Naik dia jadi apa? Syukur. Coba kalau dia tadi marah-marah kayak apa? Kayak yang jemputnya tuh, ditolol-tololinnya, dibegok-begokinnya, dididik-didiknya. Tapi karena dia sabar, malah dia berterima kasih. Oh, untunglah kau ketiduran, lur. Untung kau ketiduran nih tadi tuh. Iyo, lur. Jangan mampu terlambat menyebut kau tuh. Untunglah kau ketiduran tuh. Kalau kau tidak tidur, ampuh kita bahkan tidur selamanya. Sering pernah nggak ayah anda ngalamin gitu? Pernah nggak? Jadi ada hikmah di balik musibah itu. Corona di satu sisi musibah, betul musibah. Sabar, tapi di sisi lain ada orang yang bersyukur gara-gara corona. Siapa ayah anda? Coba siapa ibunda? Orang yang bersyukur gara-gara corona siapa? Pengusaha masker, pengusaha hand sanitizer, karena laris manis. Mana tahu gitu sanitizer apalah segala macam itu. Kalau tidak corona itu, betul lah. Laris nian. Sampai kita ketawa dulu kan di Bengkulu nih, sampai minuman apa tuh? Susu beruang itu no. Habis tidak Ambrasio jarang lagi tuh makan apa minum susu beruang tuh. Kayak gara-gara apa? Corona tuh katanya bisa meningkatkan apa? Imun. Habis itu. Senang nih pedagang yang lalamu tersimpan apa? Itulah ada istilah itu nikmat di balik kalau kita melihat ternyata corona itu Allah mau mempergilirkan rezekinya. Berapa banyak itu infus, jarum, pengusaha-pengusaha. Itu banyak lah itu. Ya. Jadi naik tingkatnya itu.
Jadi sabar, jadi syukur. Alhamdulillah. Untung ambo sabar. Makanya kalau jadi istri punya suami yang sabar, kita nggak tahu rahasia nanti yang apa yang terjadi. Jadi suami punya istri yang kurang sesuai, sabar. Kita nggak tahu apa hikmah di balik itu. Banyak hikmah-hikmah yang dalam dan luas. Ya. Yang kedua, yang kedua ini. Jenis sabar yang kedua itu, ayahanda ibunda, adalah musibah yang menimpa seseorang atau menimpa itu karena ulah manusia. Jadi ada peranan orang ikut campur. Hartanya hilang. Kehormatannya ternodai. Sama seperti pohon jatuh tadi. Tadi pohon jatuh tadi, mau mobil baru kita tadi itu tanpa sebab. Tapi beda lainnya. Kalau pohon itu rubuh, pas kita tengok ada orang lagi nebangnya. Beda tak kau sabarnya? Apa kan dah? Beda? Beda. Kalau tadi tahu-tahu roboh pohon itu, tak ada yang robohnya. Mana marah? Iko ada yang robohnya. Oi, ini yang sabar yang berat. Karena dia terkait dengan gawe orang lain. Yang paling enak itu apa? Marah, normal. Berak, normal. Tapi kalau kita ingin dapat pahala dari Allah, harus sabar. Kenapa? Karena jiwa kita tuh pasti akan memberontak. Dan ini tidak bisa dilakukan melainkan kecuali para nabi. Orang-orang yang benar imannya, siddiq. Nabi lihat, kira tahan tak ayahanda? Baik-baik nak bantu orang di Taif berdakwah, kau sembahlah Allah, dilempar batu. Anak-anaknya lagi sampai berdarah. Datang malaikat penjaga gunung, Muhammad, aku balikkan gunung ini ke mereka. Bagaimana? Kata Nabi, jangan. Kalau bahasa kita tidak, aku sabar. Aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dari sulbi orang tuanya nanti akan keluar keturunan yang soleh, yang mentauhidkan. Lihat Nabi sabar. Kalau kita kira-kira kando dakwah, orang tuh teka, datang malaikat gunung macam mana? Balik kan? Apa jawaban kando? Pecilan Ibril. Karena memang sabar terhadap ini berat. Sama nengok tadi tuh orang merubuh pohon, ada yang ngapaknya rupanya. Wah ini berat ini. Wah ini sabar ini beratnya ini. Bisa membayangkannya ayah bunda? Ini sabar yang model ini, ya berat. Sampai kata Nabi, yarhamullahu Musa, laqad uzi bi aksari min hadza fasobaro. Semoga Allah, ini pujian Nabi kepada Nabi Musa. Semoga Allah selalu merahmati Musa alaihissalam. Sungguh beliau telah diuji lebih daripada ini. Yakni Nabi mengatakan lebih daripadaku. Tapi beliau sabar. Ini hadis Bukhari Muslim. Yakni Nabi Musa itu berapa puluh tahun beliau bersabar terhadap kelakuan Yahudi. Yahudi yang sekarang lagi hancurin saudara kita tuh. Binasalah mereka ya Allah. Orang Yahudi itu. Memang mereka dari dulu seperti itu, teka. Dikasih makanan, minuman dari surga, manna dan salwa. Makanan enak, tinggal makan dari surga. Mereka minta makanan yang lain. Teka orang Yahudi itu. Suka ngelakar janji, sombong, angku. Sampai Allah kutuk, Allah rubah langsung jadi kera, jadi babi. Lihat.
Langsung orang Yahudi itu di zaman Nabi Musa itu berubah jadi kera karena tekaknya itu. Dari Yahudi, memang sifat Yahudi itu seperti itu. Tekak. Berilmu tidak beramal. Yahudi itu berilmu tapi tidak beramal. Mereka tahu itu akan ada nabi terakhir itu Muhammad, tapi mereka sombong karena mereka melihat Nabi Muhammad bukan dari kelompok mereka. Mereka ini sombong. Salah satu kesombongan Yahudi itu adalah mereka menganggap mereka suku atau ras tertinggi di dunia ini. Sombong mereka itu. Boleh nggak sombong sebagai suku? Nggak boleh, haram. Makanya dalam Islam nggak ada kasta-kasta itu, nggak ada. Apa namanya itu? Brahma, Kesatria, apa lagi? Sudra. Dan sampai yang paling rendah itu, yang kerjanya nggak boleh nikah sama kelompok lain, yang kerja itu ngumpulin kotoran orang yang tinggi kastanya. Makanya dalam Islam nggak ada itu. Sama dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Bukan radennya, bukan gelar radennya, bukan. Bukan karena dia Mas Agus, Mas Ayu. Ada orang Palembang sih kok. Karena mertua saya Mas Agus. Gak boleh sombong. Darah apa namanya itu? Darah apa? Darah biru. Nah ini contoh aja. Saya yakin orang Palembang gak sombong. Karena mertua saya gak sombong. Gak boleh itu bangsawan. Oh kami darah biru, duduk harus di depan. Dalam Islam enggak. Lihat Islam. Siapa yang datang duluan duduk di depan. Makanya kita jangan mau duduk belakang ya anda. Kalau datang duluan, karena sab pertama ini dapat onta. Kenapa kita selalu cari yang di belakang? Ini kita bicara. Orang Yahudi itu sombong. Mereka berilmu tidak beramal. Orang Nasrani itu sebaliknya, mereka beramal tanpa ilmu. Orang Nasrani itu beramal tanpa ilmu. Sampai kitab suci mereka itu dirubah-rubah. Sampai Isa diangkat jadi Tuhan. Itu kan baru ini saja. Zaman Kaisar. Selidiki nanti sejak kapan ayah anda bisa searching. Sejak kapan Isa itu, Yesus itu diangkat jadi 3-1-3 itu. Ada sejarahnya. Mereka merubah-rubah Injil itu. Mereka beribadah tanpa ilmu. Kita tidak. Orang Islam itu berilmu dan beramal. Makanya kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa itu maghdub? Orang yang dimurkai, al-yahud. Dallin siapa? Orang Nasrani. Musa sabar ngadapin Yahudi, ngadapin Bani Israel itu. Sabar nih Nabi Musa. Lihat baru ditinggal sebentar. Tahu gak kisah Samiri itu? Yang buat apa? Patung anak sapi itu. Marah sampai Nabi Musa. Baru ditinggal sebentar lah nyembah anak. Alangkah tekaknya. Lihat waktu zaman Nabi itu bagaimana Bani Quraisyah dan suku Yahudi yang ada di Madinah itu melanggar perjanjian. Sampai Nabi suruh bunuh semua itu. Karena mereka melanggar perjanjian. Jadi Israel yang sekarang ini suka melanggar. Memang dari dulunya. Dari datuknya itu suka melanggar perjanjian. PL-nya itu udah. Apa PL? Lakuan. Nah, oleh karenanya ayahanda dan ibunda sekalian, maka hendaklah kita sabar itu. Kadangkala kalau kita menghadapi orang sabar itu akan berujung baik. Kalau kita ngadepin orang, lihat Nabi SAW. Berapa banyak sahabat yang dulunya mau membunuh Nabi. Tapi Nabi sabar. Siapa contohnya? Siapa? Umar. Umar kan mau bunuh Nabi. Tapi Nabi sabar. Enggak. Akhirnya Umar itu berbalik. Jadi pembela Nabi. Ibunda catat ibunda. Surah Fussilat ayat 34-35. Kata Allah, idfa' billati hiya ahsan.
fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah keburukan dengan yang lebih baik, sehingga orang yang tadinya memusuhimu akan jadi teman yang setia. Apa itu? Oh. Dan tidaklah terjadi kecuali orang-orang yang sabar. Macam mana sabar supaya seperti itu air? Kik, itu kode ya. Sabar supaya sabar. Yang kedua ini macam mana ya? Sabar yang kedua tadi itu, sabar menghadapi orang yang memberi musibah kepada kita itu. Banyak sekali ini, tapi waktu berapa menit lagi? 5:48, 4 menit lagi bunyinya. Jadi yang pertama yang harus kita sadari, kalau kita ingin dapat sabar yang tinggi tadi itu, sabar yang kedua, jenis kedua tadi itu, yakni mampu memaafkan kesalahan itu, ayahanda, ibunda, yang pertama kita harus lakukan adalah hendaklah kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala perbuatan hamba itu. Baik gerak-geriknya, baik diamnya, baik keinginan mereka, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi kalau kita sadar itu, kita bisa sabar insya Allah. Seperti tadi itu, yakni pohon rubuh gara-gara orang nebang nimpo mobil baru kita tadi. Langsung kita, ya Allah, ini sudah Engkau takdirkan ya Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam ini, Allah sudah menakdirkan segala sesuatu, termasuk robohnya apa tadi itu? Pohon tadi nimpa mobil. Makanya kita lihat sebagian bapak-bapak, ibu-ibu yang terbakar rumahnya habis. Di Bengkulu ini sering tuh rumah orang terbakar. Saya punya tetangga di Simpang 4 Pantai itu, almarhum Pak Agung, orang PLN, habis terbakar. Dan rumahnya pas di Simpang, ada yang kenal kan? Saya melihat orangnya sabar sekali ya Allah. Saya kenal karena waktu itu sama-sama pengurus di Masjid Ar-Rahman yang di Simpang 4 Pantai itu. Habis ayahanda dalam sejam apa 2 jam rumah itu, hartanya habis. Tapi beliau sabar, saya lihat ya Allah. Sekejap habis. Itu karena kesalahan, mungkin kesalahan keluarga sendiri. Kabarnya itu, yakni ketika lampu mati, listrik padam, dia ngidupin lilin, lalu lilin itu jatuh, nimpa sesuatu yang mudah terbakar rumah itu. Saat saya bertemu dengan beliau berkata, ya nak Amri katanya, sudah takdir dari Allah katanya, lihat. Akhirnya beliau tinggal di rumah anaknya. Habis semua surat menyurat habis. Coba ayahanda, enggak semua orang diberikan apa? Ini dalam ilmu ya. Ada ulama itu saya lupa namanya. Ulama yang terpercaya dalam hadis, dapat musibah, terbakar, habis galuh kitabnya. Habis. Goncang sampai jiwanya. Makanya hadis beliau itu, ulama itu ketika belum terbakar apa kok kitabnya itu masih diterima hadisnya. Ketika riwayat hadis sesudah dia terbakar kitabnya, hadisnya tidak di ini lagi karena jiwanya tergoncang. Coba bayangkan kami sama kayak tentara tidak ada apa senapan, sama kayak dokter tidak ada suntik dan segala alat itu. Ustadz kalau tidak ada kitab, dosen guru tidak ada punya buku, gimana? Mati langka. Makanya ini perlu sabar, berat ujiannya. Maka satu caranya itu adalah yakni kita meyakini bahwa ini musibah ini terjadi, ini kehendak dari Allah. Sepertinya sudah ini sebenarnya ini banyak sekali. Ada 20 kiat. Tadi kan sudah kita katakan 20 kaedah supaya sabar dalam menghadapi musibah. Kita baru sebutkan satu, yakni agar kita sabar dalam menghadapi musibah itu apa tadi?
yakni kita pertama meyakini bahwa semua yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ini keyakinan kita, takdir, yakni rukun iman yang keberapa? Keenam. Qada dan qadar. Takdir. Jadi dapat musibah udah. Jadi kita nggak marah. Anak kita tahu-tahu ditombor orang, udah sabar ya Allah, sabar. Memang siapa yang mau pas hari itu, jam itu anak kita lewat di simpang itu, ada pula mobil yang ngebut. Itu semua dari Allah. Kan banyak tuh orang. Saya pernah nonton TV itu. Banyak ada apa? Banyak ada mobil besar, mobil truk besar itu ayahanda. Lewatlah motor, mobil di samping mobil tuh. Ya Allah. Tiba yang suami istri pakai motor ini, eloknya terbuka lah itu apa? Pintu bak mobil besi besar itu. Menimpa apa? Mengenai suami istri naik motor tuh meninggal di tempat. Bayangkan pintu besi apa tuh terbuka dengan keras menampar mereka. Padahal banyak tadi. Kenapa Allah? Baru-baru ini di Bengkulu berapa bulan lalu tuh. Suami istri ya yang dari mana? Dari Linggau, yang ditimpa pohon di mana? Di mana tuh? Di Bukit. Ya betul kan? Di Tabak Penanjung, Liku 9. Saya ya Allah mikir. Itu pas nian dia apa? Pas di tempat dia nyupir itu. Dan penumpang depan itu. Kalau kita berandai dengan umur kita, kenapa enggak di depannya? Ya, kenapa enggak di belakangnya? Ya enggak, kan dia berdua cuman. Tapi elok nian itu pasti. Itulah namanya takdir dari Allah. Tidak akan meleset semua musibah. Maka hendaklah kita bersabar ayahanda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita. Dan saya mengingatkan salah satu doa yang harus kita panjatkan kepada Allah ibunda adalah doa sabar. Ibunda hafal enggak nih? Rabbana absorna, ya kan? Rabbana afrik alaina, catat kalau ada ini. Rabbana afrik alaina sabron. Coba ikuti Namri ya. Rabbana afrik alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan kesabaran kepada kami dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Rabbana, ada yang bawa HP? Rabbana afriq alaina sabram wa tawaffana muslimin. Atau nanti Amri kirim ke Kang Redi, saya bisa di-share di grup masjid ini. Itu salah satu doa agar kita bersabar ibunda. Mungkin ada juga yang udah hafal ya. Ada lagi satu lagi doa dalam menghadapi orang-orang kafir. Allah mengajarkan kita Rabbana afriq alaina sabrau wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tuangkan kesabaran kepada kami, beri kami kekuatan dan bantulah kami dari orang-orang kafir. Nah, ini dua doa ini, yakni doa yang berkaitan dengan sabar. Dan kita harus saling menasihati sabar tuh ayahanda. Enggak bisa enggak, kita butuh istri kita. Istri butuh suami untuk kawan butuh kawan. Ayatnya tadi saya baca di rakaat kedua. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq. Makanya kebiasaan kita di Bengkulu ada tablik musibah ya kan? Itu tujuannya apa? Ibunda, tujuan tablik musibah itu apa? Menghibur, menasihati supaya makanya kalau ceramah jangan masalah coblos saya. Gimana orang lagi musibah malah ceramah coblos saya? Mana itu? Eko tidak nyinggung siapa-siapa itu ada yang masuk ke saya. Kebetulan saya lagi ceramah nih, mudah-mudahan ada yang dengar lah. Aku ceramah tablik musibah nyuruh coblos ini. Nah, tepat ini tujuan tablik musibah itu menasihati keluarga yang dapat harus sabar. Sabar, ini musibah dari Allah. Jadi anak doakan, jadi anak yang soleh. Semoga bermanfaat. Ada yang ingin tanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan sedikit luar tema, tapi itu bisa juga masuk tema. Berkaitan dengan edaran MUI Ustaz. Ya.
Mungkin sekarang ini kan kita yang mengeluarkan edaran produk tentang jenis Israel maupun produk aplikasi saya katakan. Nah sekarang masih banyak juga masyarakat itu mengabaikannya. Pertanyaan saya, apakah himbauan itu kalau sudah jelas kita menemui himbauan itu dan mengabaikannya, apa itu dosa? Karena produk ini kan banyak yang digemari oleh ibu-ibu, oleh masyarakat, tapi dilarang oleh MUI untuk diberikan. Jadi pertanyaan saya, apakah masih juga tidak dilanjutkan oleh kita sendiri yang memberikannya? Apa itu masuk haram atau dosa? Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak. Karena edaran MUI itu berupa anjuran, tidak mengikat. Yang bisa mengikat itu pemerintah. Saya tanya, pemerintah sudah mengeluarkan enggak? Pemerintah kita, maksud Pak Presiden dan aparaturnya, wahai rakyat Indonesia, jangan beli produk. Kenapa? Karena itu biar rinci dan harus ada solusinya. Begitu kan? Jadi saya tidak berani mengatakan salah orang masih tetap membeli, karena itu sesuai kemampuan. Karena dia memang memakai produk itu dan dia sekedar untuk, memang nggak ada solusinya lagi. Kalau dia mampu, ya ini karena memang yang lebih manfaat tuh kita semua memang ada semuanya, dan itu kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita mau membangkrutkan orang, boleh nggak? Kita tidak beli belanja dia, boleh saja. Tapi kalau menurut saya yang lebih efektif itu kalau pemerintah yang ini sebutkan ini produk ini lalu diberikan solusi, belikan ini. Sekarang kan kita kesulitan juga. Tolong koreksi saya kalau saya. Makanya saya tanya, itu MUI itu baru berupa anjuran. Karena secara eksekusi nyatanya tuh pemerintah. Contoh, soal membeli itu agak sulit. Tapi kalau menutup agen, menutup pabrik, menutup apa lagi? Perusahaan yang itu lebih efektif gak? Tekan dong, lebih efektif gak? Jadi tidak boleh beredar gitu. Lebih efektif gak? Dan itu lebih bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya pribadi nggak bisa menjustifikasi, dan fatwa MUI setahu saya ya, nggak ada juga yang mengatakan berdosa kalau masih tetap dilihat kemampuan orang itu. Beda kalau memang niat ibu tadi beli itu memang untuk bantu Yahudi, ya kan, innamal a'malu bin niat. Mungkin dia membeli itu karena memang tidak ada produk lain. Dia penting dia nak beli itu, dan dia tidak ada solusi lain kecuali itu. Itu makanya saya bilang tadi, semoga dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau niatnya memang untuk bantu Yahudi, Mugolado ini berdosa dia. Walaupun tidak ada anjuran dari MUI. Bisa paham kan dok? Jadi kalau saya mau mengatakan dia berdosa, berat juga mengatakan itu. Selama produknya halal. Karena ini apanya? Enggak, produknya itu kalau dia produk halal, hanya ini cara efektif untuk mengapakan Yahudi tadi. Kan pertanyaan Kando tadi, berdosa apa tidak kan? Saya berat juga kalau mengatakan berdosa. Wallahu alam, mungkin bisa ditanya kepada yang lain. Karena ini pertanyaannya berat, dosa apa tidak gitu. Kecuali kalau makan babi sudah jelas ini, selama setahu saya itu MUI itu anjuran. Dan berapa lama kita memboikot? Kan ini kan bicara boikot kan? Berapa lama kita tahan memboikot itu? Nah, kalau selamanya itu lebih padek, berarti yang lebih efektif negara turun tangan di situ. Artinya kita menganjurkan negara tutup semua. Sama seperti negara mentutup dengan Israel itu apa namanya? Diplomatik. Jadi semua produk yang berkenaan dengan Yahudi dan yang membantu Zionisme, pemerintah tutup, pemerintah usir kalau perlu, ya kan? Tapi nanti terkena lagi, bagaimana dia ada lagi kaum muslimin yang yang bekerja di situ. Makanya saya bilang tadi, lebih efektif kalau pemerintah yang
turun tangan. Makanya saya tanya tadi, pemerintah sudah ini enggak? Kalau MUI setahu saya itu anjuran fatwa, dan fatwa tidak mengikat. Insya Allah mudah dipahami ya. Kita yang jelas bisa kita, kalau kita bisa boykot, kita sanggup boykot, kita sama-sama lebih efektif. Boykot produk-produk mereka. Mudah-mudahan mereka hancur dengan cara itu. Kalau bisa selamanya. Jelas kalau ada memang disebutkan itu produk apa. Dan saya lihat juga kita gampang sekarang. Sebagian toko-toko, pemilik toko sendiri sudah menarik produk-produk yang jelas Yahudi itu. Apalah namanya. Saya ada apal pula. Pemilik toko sendiri sekarang sudah menarik itu, yang punya rasa peduli dengan kaum muslimin itu. Jadi ini memudahkan kita. Wallahu taala alam. Cukup ya? Ada lagi? Cukup. Mari